13 cara belajar efektif paling ampuh dari para ahli neuroscience dunia. Otak kita dapat menyimpan informasi hingga 2,5 petabyte atau pemutaran video YouTube hingga 30 juta jam. Namun, agar potensi otak dapat digunakan secara efektif, ada beberapa tips belajar efektif yang perlu kamu coba dan terapkan untuk meningkatkan kemampuan belajar. Cara belajar efektif ini sudah dibuktikan berdasarkan pada penelitian-penelitian ilmiah oleh para ahli neuroscience. Jadi, yuk simak penjelasan berikut ini. Tips yang pertama adalah spaced repetition atau teknik pengulangan berkala. Kan belajarmu, lakukanlah belajar yang sebentar namun sering. Neuroscientist membuktikan bahwa sinapsis atau titik temu antar terminal salah satu neuron dengan neuron lainnya membuatmu mengingat dan memahami banyak hal. Ini berarti bahwa akan lebih produktif untuk belajar secara teratur dengan beristirahat dengan tidur di antaranya. Coba kamu buktikan sendiri, berlatihlah belajar 15 menit setiap hari dalam seminggu. Cara belajar seperti itu dapat menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kemudian, coba temukan gaya belajarmu sendiri. Setiap orang mempunyai cara belajar efektif yang berbeda dengan yang lainnya. Ada yang cepat menangkap pelajaran dengan menonton tutorial video, ada juga yang belajar bersama-sama dengan teman, ataupun belajar sendiri dalam lingkungan yang sepi. Cara ketiga adalah tidur dan istirahat yang cukup. Istirahat merupakan hal yang vital dalam hal menyimpan informasi ke otak. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Universitas Harvard, mahasiswa yang istirahat dengan cukup pada malam harinya dapat mengingat materi pelajaran sebesar 35% lebih baik dibanding dengan mahasiswa yang belajar pada pagi hari dan melakukan tes di malam hari tanpa tidur di antaranya. Cara keempat adalah fokus. Jika kamu orang yang suka menunda-nunda ketika akan belajar, seperti contohnya browsing melalui handphone, kamu harus rela untuk mematikan atau men-silence semua perangkat elektronik apapun yang dapat mengganggu waktu belajarmu. Kamu juga dapat pergi ke perpustakaan untuk belajar, karena suasananya yang kondusif dan cenderung lebih sunyi. Cara kelima adalah dengan menerapkan teknik Pomodoro, yaitu atur timer selama 25 menit untuk waktu belajar. Ketika timer telah berbunyi, gunakan waktu 5 menit untuk break atau istirahat, agar pikiran menjadi lebih tenang dan rileks. Pemberian jeda tersebut juga dapat memberikan motivasi supaya tidak bosan dan jenuh dalam belajar. Setelah 5 menit istirahat, set kembali timer selama 25 menit dan mulai belajar kembali dan seterusnya. Cara keenam, selesaikanlah hal yang sulit terlebih dahulu setiap harinya. Ketika kamu telah menyelesaikan hal yang lebih susah, perasaanmu akan menjadi lebih baik dan percaya diri pada hari tersebut. Selain itu, kamu akan termotivasi untuk menyelesaikan hal-hal yang lain yang relatif lebih mudah. Cara ketujuh adalah berolahraga, meditasi, dan bersosialisasi atau berdiskusi dengan teman. Beberapa aktivitas-aktivitas ini yang telah terbukti dapat mengembangkan kemampuan otakmu karena dapat merangsang pembentukan neuron-neuron baru di dalam otak. Cara kedelapan, kamu dapat belajar di lingkungan yang kaya visual. Hal ini dapat membuat kamu menghafal dengan jauh lebih cepat dan efektif. Sebuah penelitian dilakukan pada 2 buah kelompok mahasiswa, khususnya untuk mengingat kata-kata secara acak. Satu kelompok belajar dengan berpindah-pindah ruangan kelas, sedangkan satu kelompok lainnya hanya belajar di sebuah ruangan yang sama tanpa berpindah-pindah. Kelompok yang belajar dengan cara berpindah-pindah tempat dapat mengingat kata-kata acak tersebut 40% lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya yang tidak berpindah. Jadi, kamu juga bisa menerapkan teknik berpindah tempat ini agar proses mengingatmu menjadi lebih cepat. Cara ke-9, kondisi belajar kamu harus menyenangkan namun serius. Sebuah studi sains modern mengatakan bahwa belajar dengan menyenangkan atau fun akan mempercepat kamu memahami dan mengingat suatu hal. Oleh sebab itu, energi positif sangat penting dalam proses belajarmu. Cara ke-10, belajar dengan metode interval. Untuk dapat mengingat sesuatu dalam jangka waktu yang lama, ulangi belajarmu dengan berkala atau berinterval. Sebagai contoh, ketika kamu menghafalkan sebuah kosakata di dalam sebuah kamus,
Belajar paling efektif adalah dengan mengulangi kata-kata tersebut 1 atau 2 hari setelah kamu menghafal kata-kata tersebut pertama kali. Kemudian setelah seminggu dan setelah 1 bulan. Hal ini jauh lebih baik dan efektif dibandingkan mengulanginya setiap hari. Tentunya, hal ini tergantung pada kebutuhanmu belajar materi tersebut dan waktu menuju hari ujian. Cara ke-11 adalah membagi waktumu sekitar 30% untuk membaca dan 70% untuk mengulangnya. Jika kamu memiliki waktu 1 jam untuk mempersiapkan presentasi atau pidato, gunakan 20 menit untuk membaca dan mempelajarinya. Kemudian, gunakan 40 menit untuk mempraktekannya. Jadi, gunakan 2/3 waktumu untuk mengulang dan mempraktekannya, sedangkan 1/3 dari waktu untuk memahami materinya. Cara ke-12 adalah tes dirimu. Tepat setelah kamu belajar, usahakan lakukan tes untuk dirimu sendiri secara cepat atas materi yang sudah kamu pelajari. Bukan jenis tes yang susah atau lama, hanya tes instan yang mewakili materi pelajaranmu. Yang terakhir adalah jangan memaksakan diri. Ketika kamu sedang tidak mood untuk belajar, lakukanlah sesuatu yang dapat mengembalikan moodmu. Jadi, belajarlah tanpa ada paksaan, baik dari orang lain ataupun hal lainnya. Nah, ini semua cara yang aku Paham sarankan untuk belajar secara efektif. Sekarang, saatnya kamu coba ya Pahamers. Aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham.